Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti, NPM A1A018091, kelas 7C, kelompok G, mata kuliah pengajaran mikro dengan dosen pengampu Dr. Nurmanza, MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menampilkan tentang keterampilan bertanya dan memberi penguatan. Selamat menyaksikan. Baiklah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang, sebelum Ibu memberitahu kita akan mempelajari tentang apa, dan kita akan saksikan video berikut ini ya. Pertama, lihat dulu tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai mie yang kalian konsumsi masa expirednya sudah dekat, atau bahkan tinggal 1 hari lagi. Itu bahaya loh. Kedua, keluarkan mie dan bumbu-bumbu dari bungkusnya. Masukkan bumbu ke dalam piring atau mangkok. Tiga, rebus mie ke dalam air mendidih sambil aduk searah jarum jam. Karena arah jarum jam adalah positif medan magnet bumi, sehingga ion magnet akan membantu menetralisir zat berbahaya dalam air. 4. Jika sudah matang, maka hal yang paling penting, buang air rebusan tadi. Karena zat bahaya lainnya terdapat dalam air rebusan tersebut, jadi wajib dibuang. Nah, sekarang tuang mie ke dalam piring atau mangkok yang berisi bumbu-bumbu tadi. 5. Supaya bernilai gizi tinggi, jangan lupa tambahkan rebusan telur dan sayur sawi. Rebus pakai air yang baru ya, karena telur mengandung protein dan sayur mengandung serat, jadi gizi kita bisa dipenuhi dengan tambahan ini. Yang terakhir, air bekas rebusan telur dan sayur tadi kita tuang deh ke piring atau mangkok yang berisi mie tadi. Udah jadi nih guys mie-nya. Nah, setelah menyaksikan video tersebut, kira-kira apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada yang tahu? Saya Ibu. Teks. Bu. Ya, ini akan mempelajari tentang teks prosedur. Ada yang sudah mempelajari atau ada yang sudah membaca apa itu teks prosedur? Sudah Ada Ibu. yang tahu? Ya, Herunisa. Untuk pengertian teks prosedurnya Ibu, merupakan teks yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Baiklah, itu saja Ibu jawaban dari saya. Ya, benar ya. Benar sekali jawaban dari Hairunisa. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya dalam teks prosedur itu sendiri, sama dengan teks lainnya, mempunyai struktur tersendiri. Struktur dari teks prosedur ada yang tahu? Ada yang sudah membaca? Saya Ibu. Ya, silahkan Bella Pusta. Struktur atau ciri-ciri teks prosedur yaitu ada 3 Bu. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada material, dan yang terakhir atau yang ketiga ada langkah-langkah. Ya, benar sekali ya. Struktur dari teks prosedur ada 3. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ini berisi hasil akhir yang akan dicapai apabila prosedur itu dilakukan. Kemudian material berisi syarat-syarat atau apa saja yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian langkah-langkahnya berisi tentang langkah yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Selanjutnya ada yang namanya kaidah penulisan. Ada 4 kalau Ibu nggak salah ya. Ada yang sudah membaca? Coba beritahu kami semua, beritahu Ibu dan teman-teman yang lainnya, apa itu kaidah penulisan, apa saja kaidah penulisan dalam teks prosedur.
Izin menjawab lagi, Bu. Ya, silakan, Dela Vista. Kaidah penulisan teks itu ada 4. Yang pertama ada konjungsi temporal, yang kedua ada kata kerja imperatif, yang ketiga ada kata kerja material dan kata kerja tingkah laku, dan yang terakhir ada partisipan manusia. Ya, benar ya. Sudah tepat jawaban dari Dela Vista. Ibu rasa bisa mewakili jawaban dari teman-teman yang lainnya. Mungkin teman-temannya yang lain juga sudah membaca dan pendapat dengan Dela Vista. Selanjutnya yaitu aspek kebahasaan dari teks prosedur. Ada yang tahu apa saja aspek kebahasaan teks prosedur itu? Ada 5. Saya menjawab, Ibu. Ya, silakan Heronisa. Baiklah, dari aspek kebahasaan itu sendiri terdapat 5 bagian. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Yang kelima atau yang terakhir, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Baiklah, itu tadi jawaban seliput aspek kebahasan, Ibu. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Heronisa. Jawaban yang sangat tepat dan Ibu pendapat dengan apa yang disampaikan oleh Heronisa, yaitu tentang aspek kebahasaan teks prosedur. Ada 5, mulai dari banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau kata kerja imperatif ya. Kemudian banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kemudian ada lagi menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan, dan banyak menggunakan pernyataan persuasif. Dan yang terakhir, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ada 4 sub pokok pembahasan ya. Yang pertama yaitu pengertian dari teks prosedur, kemudian struktur atau ciri-ciri teks prosedur, yang ketiga ada kaidah penulisan teks prosedur, dan yang terakhir yang keempat yaitu aspek kebahasaan dari teks prosedur. Keterampilan bertanya dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar ditujukan agar peserta didik dapat mengingat kembali dengan cara 1. Mengungkapkan pertanyaan dengan jelas dan singkat, 2. Memberi acuan, 3. Memusatkan perhatian, 4. Menyebarkan pertanyaan, 5. Memindahkan giliran, 6. Memberikan waktu berpikir, 7. Memberikan tuntunan. Keterampilan bertanya lanjut ditujukan agar peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikirnya dengan cara 1. Mengubah tuntunan kognitif, 2. Mengatur urutan pertanyaan, 3. Menggunakan pertanyaan pelacak, dan 4. Meningkatkan interaksi. Keterampilan bertanya penting karena merupakan indikator proses berpikir. Bertanya terkait dengan kemampuan berkomunikasi, dan bertanya merupakan faktor dalam inquiry science. Keterampilan memberikan penguatan. Jenis keterampilan memberikan penguatan ada 2, yaitu verbal berupa bahasa dan nonverbal berupa gerak mendekati, mimik, sentuhan, kegiatan, dan token. Adapun syarat keterampilan memberikan penguatan yaitu hangat dan antusias, bermakna, respon positif, jelas sasaran, segera, dan bervariasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya.